Oke, berjumpa kembali ya bersama kami di Rozimums Channel. Ya, kali ini kita akan menginformasikan ya info terbaru mengenai PSBB Jawa Bali ya. PSBB Jawa Bali ini diberlakukan karena adanya peningkatan kasus COVID-19 yang sampai saat ini belum menurun ya, bahkan mengalami peningkatan ya. Oke, nanti kita lihat dari sumber-sumber yang terpercaya, valid ya. Kemudian nanti kita bisa mereview ya mungkin dari pernyataan Menteri Perekonomian ya Bapak Airlangga Hartarto dan juga selaku Ketua Penanganan Perekonomian ya Komite Ekonomi Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional ya. Oke, langsung saja kita lihat daerah mana aja sih yang terdampak PSBB di Jawa Bali ini. Ya, mari kita saksikan video berikut ini. Baik, ini adalah rangkuman berita-berita yang sudah kita dapatkan ya. Oke, karena kami di Jawa Tengah, maka kita akan coba untuk mana dulu daerah yang terdampak PSBB di Jawa Bali ini. Kita lihat dari sumbernya cnnindonesia.com ya. Oke, karena ini adalah isu nasional dan tidak boleh sembarangan, maka kita harus menyertakan sumber-sumber resmi yang bisa menjadi suatu acuan ya. Oke, nanti dari YouTube juga ada pernyataan dari Menteri Koordinator Perekonomian ya. Oke, kita mana dulu? Oke. Nah, untuk Jawa Tengah sendiri ya, penerapannya akan diberikan kepada daerah yang indikatornya memang butuh perhatian yang zona merah. Oke, karena kita di Kabupaten Cilacap juga mengalami peningkatan kasus, maka mungkin diberlakukan PSBB Jawa Bali. Oke, 3 zona yang menjadi perhatian khusus di wilayahnya adalah Semarang Raya, ya, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak ya. Kendal itu sebelah baratnya Semarang, Demak sebelah timurnya, kemudian Solo Raya meliputi kota Solo atau Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sukoharjo. Mungkin harusnya ada Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, ya, itu juga termasuk Solo Raya. Tapi yang memang terdampak COVID itu kata 4 kabupaten ini ya. Dan Banyumas Raya yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banjarnegara. Ini adalah PSBB Jawa Bali untuk wilayah Jawa Tengah ya. Ini yang memang kasus COVID-19-nya juga cukup tinggi ya. Oke, kemudian kita lihat di daerah lain ya. Oke, yang akan dibatasi adalah DKI Jakarta jelas untuk seluruh wilayah DKI, kemudian Jabar ya yang bersumberan dengan Jabodetabek yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Banten yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, kemudian Kabupaten Tangerang atau Tangerang Raya. Jabar yaitu di luar Jabodetabek yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Jateng tadi sudah disebutkan di awal, kemudian Yogyakarta dia itu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Kemudian Jatim meliputi Malang Raya dan Surabaya Raya, Bali meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Denpasar, dan Kabupaten Badung. Ya, oke. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Bapak Airlangga, mengatakan setelah kebijakan ini pada 25 Januari pemerintah akan melakukan evaluasi. Oke, kita lihat dulu pernyataan dari Bapak Menteri ya, supaya kita menyajikan sumber yang terpercaya. Jadi, karena ini adalah info yang menyangkut orang banyak, jadi jangan sampai salah ya dalam mencuplik dan lain sebagainya. Oke, baik kita lihat
pemerintah kembali melakukan PSBB ya, tapi ini sudah hampir semua di seluruh Pulau Jawa dan Bali ya. Kalau kemarin itu hanya beberapa daerah saja, tapi ini hampir semuanya ada pemberlakuan PSBB. Nah, kita lihat. Nah, ini. Oke, kita lihat dulu ya. Nasional, yaitu sekitar 14% dan Oke, sumbernya ini ya dari CNBC Indonesia. Untuk ICU dan isolasi yang di atas 70%. Nah, daerah-daerah yang mempunyai kriteria seperti tersebut di atas, nah ini nanti Pak Gubernurnya akan membuatkan pergub ataupun kabupaten kota dengan perkada, di mana nanti Pak Menteri Dalam Negeri akan membuat edaran ke seluruh pimpinan daerah, dan tadi sudah disampaikan dalam rapat antara Bapak Presiden dan seluruh gubernur se-Indonesia. Nah, kemudian penerapan pengetatan itu, pembatasan itu meliputi satu, membatasi tempat kerja dengan work from home 75% dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar mengajar secara daring. Yang ketiga, sektor esensial yang kita sudah ketahui bersama berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan tentu jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat. Yang berikut adalah yang keempat, melakukan pembatasan terhadap jam buka daripada kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19. Kemudian makan minum di tempat maksimal 25%, dan pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan. Kemudian yang kelima, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemudian mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemudian fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Kemudian kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga diatur. Nah, penerapan pembahasan secara terbatas tersebut dilakukan di Provinsi Jawa Bali, karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari 4 parameter yang ditetapkan. Jadi DKI Jakarta bed occupancy rate-nya di atas 70%, untuk Banten bed occupancy rate di atas 70%, kasus aktif di atas nasional, kesembuhan di bawah nasional. Kemudian Jawa Barat bed occupancy rate di atas 70%, Jawa Tengah bed occupancy rate di atas 70%, kasus aktif di atas nasional, kemudian kasus kesembuhan di bawah nasional. Yogyakarta bed occupancy rate 70%, di atas 70%, kasus aktif di atas nasional, kesembuhan di bawah nasional. Kemudian Jawa Timur bed occupancy rate di atas 70%, kemudian tingkat kematian juga di atas nasional. Nah, penerapan dilakukan secara mikro sesuai arahan Bapak Presiden. Nanti pemerintah daerah, gubernur akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut, dan itu di kabupaten kota yang sudah dilihat datanya adalah satu provinsi yang berisiko tinggi. Untuk DKI Jakarta dan sekitarnya adalah seluruh DKI, kemudian wilayah Jawa Baratnya adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Khusus untuk Banten adalah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, ini adalah Tangerang Raya. Kemudian Jawa Barat di luar Jabodetabek adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cimahi. Jawa Tengah adalah Semarang Raya, kemudian juga Solo Raya, dan juga Banyumas Raya. Sedangkan di Yogyakarta adalah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kulon Progo. Jawa Timur Kota Malang Raya dan Surabaya Raya. Sedangkan di Bali adalah
Denpasar dan Kota Denpasar dan Badung, Kabupaten Badung. Nah, pemerintah mendorong bahwa pembatasan ini dilakukan pada tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi. Nah, pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan meningkatkan operasi justisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, aparat kepolisian, dan unsur TNI. Dan sekali lagi bahwa ini adalah sesuai dengan amanat daripada PP 21, di mana mekanismenya sudah jelas, yaitu sudah ada usulan-usulan daerah dan juga kepada Menteri Kesehatan serta edaran dari Menteri Dalam Negeri, sehingga diharapkan tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari ini mobilitas di Pulau Jawa, di kota-kota tersebut dan juga di Bali akan dimonitor secara ketat. Dan pada saat yang bersama pemerintah diharapkan sudah menyiapkan program vaksinasi, sehingga tentunya diharapkan kegiatan vaksinasi ini menambah kepercayaan masyarakat, dan juga nanti dengan pengetatan pembatasan ini, bukan pelarangan, sekali lagi pembatasan aktivitas, namun seluruh aktivitas tersebut tetap masih dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat, dan masyarakat mengingatkan kepada pemerintah mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan agar penularan virus COVID semakin terkendali dan kita semua bisa keluar dari pandemi COVID. Selanjutnya terkait dengan vaksinasi, Pak Menteri Kesehatan akan menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi penjelasan dari Menteri Koordinator Perekonomian ya, dan selaku Ketua Komisi Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional ya. Itu tadi informasinya. Jadi yang dijelaskan oleh Pak Menteri tadi bahwa pembatasan itu terjadi ya, yang pertama di tempat-tempat fasilitas umum dibatasi, kemudian moda transportasi akan diukur lebih jauh, kemudian yang bisa kita simpulkan itu adalah pembatasan di tempat ibadah itu 50%. Nah, itu kurang lebih yang ditangkap ya. Tapi tadi sudah jelas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Ya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu, kita juga mudah-mudahan cepat beraktivitas kembali seperti biasa, normal seperti sedia kala, dan tidak ada lagi pembatasan-pembatasan seperti ini yang menyebabkan kita menjadi kurang bersosialisasi. Tapi sekali lagi kita tetap ikuti anjuran dari pemerintah. Jika keluar rumah, ingat pesan ibu, yaitu satu, mencuci tangan, kemudian yang kedua adalah memakai masker, dan yang ketiga adalah menjaga jarak ya, kurang lebih 1 meter. Oke, demikian informasi terbaru ya dari pemerintah kita ya. Mudah-mudahan langkah ini bisa meminimalisir ya penyebaran kasus COVID-19. Mohon maaf bila ada kekurangan, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.